Istirahatlah, kata-kata. Jangan nyembur-nyembur orang-orang bisu. Kembalilah ke dalam rahim. Segala tangis dan kebusukan dalam dunia meringis, tempat orang-orang mengingkari, menahan ucapannya sendiri. Tidurlah, kata-kata, kita bangkit nanti. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Istirahatlah kata-kata adalah judul dari biopik Wiji Tukul yang diproduksi tahun 2016. Film ini tidak mengglorifikasi pribadi Wiji Tukul, tapi hanya mengambil sepenggal kisahnya dari kejadian saat dia dalam pelarian. Jadi tidak akan ada penjelasan terkait masa kecil, masa remaja, sampai pada saat dia menjadi penyair berpengaruh yang diburu oleh aparat. Angginun lebih memilih untuk menampilkan puisi-puisi Wiji. Dari sanalah penonton bisa mengerti penyebab kenapa seorang Wiji Tukul diburu oleh rezim yang ketakutan dengan kata-kata. Takut dengan kata-kata. Bagi penonton yang belum tahu siapa itu Wiji Tukul, film ini bisa menjadi gerbang pembuka untuk lebih mengenal sosok dan karya-karya beliau. Film dibuka dengan adegan Sipon, istri dari Wiji Tukul, dan putrinya yang diinterogasi oleh aparat di rumahnya di Solo tahun 1996. Di latar belakang tampak petugas lainnya sedang memeriksa koleksi dari buku-buku Wiji Tukul, tentunya untuk dirampas. Buku dan aparat, fenomena yang masih marak di masa sekarang. Jauh di Pontianak, Wiji Tukul bersembunyi dalam keterasingan dan ketakutan. Selalu memakai topi saat keluar rumah, tak berani menatap mata orang asing yang mengajaknya bicara, dan selalu was-was dengan kondisi sekeliling. Gunawan Marianto, seorang pemain teater dan penyair, sangat menjiwai perannya sebagai seorang Wiji. Dia seolah dilahirkan untuk memerankan Wiji Tukul. Dari sorot matanya saja kita bisa melihat pancaran rasa ketakutan yang terlampau sangat. Wiji Tukul sendiri bilang, ternyata jadi buron itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi sekompi kacang hijau bersenapan lengkap yang membubarkan demonstrasi. Bahkan ada satu adegan yang wow di tempat pangkas rambut. Adegan ini sangat biasa dan sangat lazim terjadi di tempat pangkas, yaitu dialog antar pelanggan di sana. Tapi karena pelakunya adalah seorang yang punya kuasa dan satunya lagi adalah seseorang yang ada pada titik terendahnya, adegan ini begitu berbahaya, intens dan meneror, menyiksa dan mengiris dengan pelan. Mau tak mau, adegan itu mengingatkan saya pada adegan coin toss di film No Country for Old Men. Call it. Call it, yes. For what? Just call it. Well, we need to know what we're calling it for here. You need to call it. I can't call it for you. Well, it wouldn't be fair. I didn't put nothing up. Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Dialog dengan taruhan nyawa. Istri Wiji Tukul sendiri dimainkan dengan gemilang oleh Marissa Anita. Dia berhasil menjadi sosok yang tangguh tapi rapuh di dalam. Sosok istri yang bertahan di tengah kondisi yang penuh tekanan, dari aparat yang keluar masuk rumahnya sampai tetangga laki-laki yang tinggi syahwatnya. Akting Marissa dengan berbagai lapis emosi di sini sangat menawan. Ada kutipan paling menggetarkan dari Sipon untuk Wiji, dan tentu saja sebuah adegan pamungkas yang luar biasa. Aku
Aku ora pengen kue lungo. Aku ora pengen kue mule. Aku mau pengen kue ono. Untuk memperkuat kesunyian film ini, Yosef Angginun memilih untuk tidak menggunakan musik latar atau lagu tema, kecuali pada bagian akhir film ini. Suara-suara sepi, jangkrik, dan pekatnya malam menjadi senandung utama Istirahatlah Kata-Kata. Yosef Angginun dan sinematografer Bayu Priantoro banyak memilih pengambilan gambar diam dengan komposisi tidak biasa. Adegan panjang di warung kopi dengan kamera statis pun menjadi sangat istimewa. Karena dialog-dialognya pun dialog-dialog warkop yang memang yaitu yang terjadi di warkop. Ini juga salah satu keunggulan skenario yang ditulis oleh Yosef Angginun. Dan yang membuat saya kagum adalah bagaimana Yosef Angginun mengakhiri film ini. Salah satu ending di film Indonesia yang paling pedih yang pernah saya lihat. Lantas, apakah film dengan setting Orde Baru ini masih relevan di era sekarang, di zaman sekarang? Ada karakter Udi, dia ini adalah calon akpol, tapi dia dilarang oleh bapaknya untuk bergabung. Tapi sehari-hari Udi berperilaku layaknya aparat berseragam yang dengan arogannya mencegat orang, menanyai KTP, serasa punya pistol, sampai mengancam dar der dor. Sedangkan di tahun 2020 ini ada video viral seorang aparat memegang senjata laras panjang, dia berseloroh. Pacarmu ganteng, kaya, bisa gini nggak? Relevan. Dulu Wiji Tukul dengan semburan kata-katanya, dia diburu. Sedangkan masih hangat di lini masa, seorang komedian hendak dibungkam gara-gara dia tidak bisa diam. Bahkan dari dulu yang namanya listrik PLN juga sering mati melulu. Gak ada beda, bahkan di milenium baru. Ternyata jadi buron itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi sekompi kacang hijau bersenapan lengkap yang membubarkan demonstrasi. Omahe kerap ditekani polisi, tentara, intel. Sopo cukup teko koyok maling. Mana kon? Kemerdekaan itu nasi, dimakan jadi tai. Bagi kami, Istirahatlah Kata-Kata adalah sebuah gugatan senyap kepada siapapun yang berkuasa. Pengingat bahwa pekerjaan rumah belum tuntas dan kisah heroisme bersenjatakan kata-kata. Terima kasih telah menonton video ulasan sinema dari kami.